Pemirsa, tidak banyak orang yang bersedia melakukan pekerjaan yang tidak menghasilkan secara ekonomi. Selain disebabkan faktor ketulusan dan rasa ikhlas, berbuat sesuatu yang dirasakan bermanfaat untuk banyak orang tentu karena kepedulian. Inilah yang dilakukan seorang warga Desa Panji, Kecamatan Sukesade, Buleleng, Bali, Putu Agus Suarsana. Awalnya, tamatan Diploma 1 Teknik Elektronika di sebuah kampus di Buleleng itu bekerja serabutan sebagai buruh tani. Selain menggarap sebidang tanah di rumahnya, dia bekerja sebagai buruh angkut cengkeh di Singaraja. Namun, akibat pandemi, dia pun dirumahkan dan mencoba usaha seadanya di desanya. Tempat usaha kecil-kecilan di rumahnya kemudian disulap menjadi sebuah rumah belajar gratis. Keinginannya itu dilakukan karena melihat ada anak-anak sekitar desanya yang perlu pembelajaran. Dimulai dengan mengajak beberapa orang dengan mencari dari rumah ke rumah. Banyak yang belum tertarik bergabung meski dinyatakan gratis. Hanya caranya, anak-anak tersebut diminta mengumpulkan sampah plastik lalu digunakan tiket belajar. Rupanya kegiatan tersebut mendapat respon positif dan akhirnya makin banyak yang tertarik. Di rumah belajar gratis ini, anak-anak dianjurkan budi pekerti, agama Hindu, bahasa Bali, Indonesia, Jepang, dan Inggris. Banyak relawan guru yang ingin mengajar secara gratis hingga saat ini. Januari ini terbentuknya, saya tanggalnya nggak ingat, tapi pas ulang tahun anak saya itu mulai terbentuknya. Terus sekitar di bulan 9 itu muridnya udah banyak. Udah nyampe lah sampai 12. Terus saya lapor ke desa bahwa ada kegiatan belajar di sini. Muridnya banyak gitu. Terus desanya bilang, itu kegiatan positif. Kamu perlu apa gitu, dia bilang desanya. Waktu itu Pak Kepala Desanya, Pak Wayan Aryawan, kamu perlu apa? Meja belajar, papan tulis. Nah, langsung disupport sama Pak Kepala Desanya, dikasihlah meja belajar sama papan tulis. Sejumlah guru relawan mengaku senang bisa membagi pengetahuan kepada anak-anak. Meski tidak dibayar, mereka tetap melakoni pengajaran kepada anak-anak di sela-sela kegiatan rutin mereka. Dengan belajar budi pekerti dan kearifan lokal, mereka diharapkan makin mencintai budaya sejak dini serta menjadi generasi yang siap bersaing di masa depan. Kita kalau di di agama itu lebih ke maknanya, Pak ya, lebih ke makna seperti kita kemarin memberikan materi makna Om Swastiastu. Sudah sering dia melakukan, sudah sering dia mengucapkan, tapi terkadang anak-anak belum tahu makna dari yang dia lakukan itu. Kita lebih mengkhusus ke sana. Terus mengajarkan anak-anak Trisandya. Trisandya itu kan kegiatan sehari-hari dia dan wajib hukumnya untuk melakukan Trisandya. Nah, itu yang kita tekankan kepada anak-anak. Saya kan kalau bukan dari yang masih kecil ini kita ajarkan, ya enggak bisa. Kalau sudah besar baru belajar enggak bisa juga kan, seperti itu. Harapan Tiang mudah-mudahan ini mendapat perhatian lebih ya, perhatian khusus dari pemerintah, dari masyarakat yang khususnya juga di sini. Terus yang juga sangat merasa senang sudah ada tempat seperti ini membantu anak-anak. Dan saya juga semoga ini menjadi berkembang gitu aja sih. Banyak orang mengapresiasi kegiatan Putu Agus Suarsana ini. Sebagian di antara mereka datang dan langsung membantu secara sukarela. Ada yang membawakan makanan untuk bekal anak-anak belajar, buku pelajaran, bahkan ada yang menyumbang dana secara sukarela. Ini luar biasa. Jadi seorang pemuda di desa yang pekerjaannya petani, tapi ternyata mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat dengan menampung anak-anak di sekitar sini untuk belajar apapun terkait dengan ilmu agama, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Bahkan yang menarik sekali adalah berkaitan dengan sampah. Jadi mereka diajarkan untuk mengelola sampah plastik, kemudian dibawa ke sini untuk ongkos belajar dia. Jadi belajar dengan menggunakan sampah plastik. Kemudian juga mereka berbagi kepada para lansia dengan
seadanya. Jadi luar biasa, ini inspirasi yang perlu kita angkat terus, dan ini menarik untuk dunia penyiaran kita agar hal-hal seperti inilah yang perlu diangkat, memberikan inspirasi. Mari kita bersama-sama terus peduli kepada sesama. Jadi luar biasa, salut pada Saudara Agus. Dengan demikian, banyak dukungan kepada kegiatan rumah belajar ini. Agus Suarsana mengaku akan terus menekuni kegiatan ini. Dia yakin ketika kebaikan dilaksanakan akan banyak orang baik datang membantunya. Hal ini terbukti dengan beberapa kali dilakukan kegiatan berbagi oleh anak-anak, mengunjungi lansia atau tidak mampu. Meski secara sukarela dan swadaya, mereka merasa senang bisa berbagi dengan warga sekitar. Ya karena ini tempatnya dadakan, bukan tempat belajar. Ya kalau bisa, saya sih berencana bikin gini ya, garden school ya. Mungkin karena saya punya ternak kambing, saya ternak sapi, saya punya ternak ayam, saya punya bebek gitu. Mungkin langsung ngajari, oh ini adalah kambing, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Jepangnya ini. Kalau nyambung ke bahasa Bali kan bisa, oh kalau anak kambing namanya ini, namanya wiwi. Oh ini namanya sapi, bahasa Inggrisnya ini. Kalau kebun sih ada saya, kebun luarnya 30 hari ada itu. Ya bikin kegiatan garden school, ya kalau bisa. Saya sih nggak begitu berharap sekali, masih ya setidaknya lah ada lah dari pemerintah gitu. Di samping itu kan pemerintah belum tahu juga kegiatan saya. Kegiatan rumah belajar dari Desa Panji Buleleng ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk berbagi, tidak mesti menunggu kaya.